Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam mara bahaya, penyakit, dan lain-lain. Untuk pembelajaran kali ini, seperti biasanya, kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Meskipun begitu, kita harus tetap semangat belajarnya dan jangan pernah mengendurkan semangat belajarnya. Oke? Sebelum kita membahas materi hari ini, kita akan mengulas sedikit materi sebelum-sebelumnya, yaitu bangun datar. Di antaranya, kita telah mempelajari tentang bangun datar persegi, baik itu kelilingnya maupun luasnya. Coba, apa rumus keliling dari persegi? Ya, rumus keliling dari persegi yaitu 4S. S di sini yaitu sisi, karena persegi mempunyai 4 sisi. Kemudian luas dari sebuah persegi rumusnya yaitu sisi dikali sisi. Bangun datar selanjutnya yaitu persegi panjang. Keliling persegi panjang rumusnya apa? Ya, 2P ditambah 2L. Karena persegi panjang mempunyai 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Kemudian untuk mencari luas dari sebuah persegi panjang, rumusnya panjang dikali lebar. Dan yang terakhir, bangun datar segitiga. Untuk mencari keliling dari sebuah segitiga, rumusnya yaitu karena sisinya ada 3, sisi ditambah sisi. Kemudian untuk mencari luas segitiga, rumusnya setengah kali alas kali tinggi, atau alas kali tinggi dibagi 2. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hubungan antar garis, baik garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Untuk mempelajari hubungan antar garis, baik garis sejajar, garis berpotongan, maupun garis berimpit, kita perlu mengenal macam-macam garis. Yang pertama yaitu ruas garis. Apa itu ruas garis? Ruas garis dapat diperoleh dengan cara menghubungkan kedua buah titik. Coba perhatikan gambar ini. Di sebelah kiri ada sebuah titik yang dinamakan titik A, dan di sebelah kanannya ada sebuah titik dan dinamakan dengan titik B. Nah, jika kedua buah titik ini dihubungkan satu sama lain, maka menjadi ruas garis. Ini yang dinamakan dengan ruas garis. Ruas garis AB yang diperoleh dengan menghubungkan titik A dan titik B. Ruas garis ini dilambangkan dengan garis di atas dan di bawahnya kedua buah titik.
karena berhubung di sini titiknya yaitu ada 2 titik, titik A dan titik B, maka di sini hurufnya AB. Apabila 2 buah titik ini dinamakan titik B dan titik C, maka di sini hurufnya B dan C. Nah, lambang ini atau tulisan ini bisa dibaca dengan ruas garis AB. Yang kedua yaitu garis. Apa itu garis? Garis dapat diperoleh dari ruas garis yang diperpanjang di kedua titik ujungnya. Nah, karena di sini ruas garis apabila di sini A dan B kemudian diperpanjang di kedua titik ujungnya, diperpanjang ini ya. Titik A diperpanjang dan titik B juga diperpanjang, maka ini dinamakan garis. Garis AB dilambangkan dengan ada sebuah garis di atas kedua buah titik. Tetapi garis ini terdapat kedua anak panah di kanan maupun di kirinya. Nah, ini bisa dibaca dengan garis AB. Berdasarkan posisinya, ada 2 macam garis, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Apa itu garis vertikal? Garis vertikal itu bisa juga disebut dengan garis tegak. Coba perhatikan gambar ini. Titik A dan titik B berada pada garis vertikal. Garis samping dapat disebut juga dengan garis AB atau garis B dan A. Bisa kita tulis seperti ini. Garis AB. Kemudian yang kedua, garis horizontal atau biasa disebut dengan garis mendatar. Garis horizontal ini garis mendatar. Nah, titik C dan titik D berada pada garis horizontal karena mendatar. Ingat, kalau yang garis tegak dinamakan garis vertikal, garis mendatar dinamakan garis horizontal. Bisa disebut juga atau bisa ditulis dengan garis CD atau sebaliknya garis DC. Macam-macam garis yang ketiga yaitu sinar garis. Apa itu sinar garis? Sinar garis dapat diperoleh dari ruas garis yang diperpanjang salah satu titik ujungnya. Ingat, sinar garis itu diperoleh dari ruas garis yang diperpanjang salah satu titik ujungnya. Nah, di sini yang diperpanjang titik ujungnya yaitu titik ujung B diperpanjang. Sedangkan titik ujung A tidak diperpanjang. Apabila titik A ini, titik ujung A ini diperpanjang dan titik B ini diperpanjang, maka bukan sinar garis, melainkan namanya garis. Jadi kita tahu perbedaan antara sinar garis dan garis. Jika garis, kedua titik ujungnya diperpanjang. Sedangkan sinar garis hanya salah satu titik ujungnya saja yang diperpanjang. Seperti ini. Nah, titik ujung yang tidak diperpanjang dinamakan titik pangkal. Coba kita perhatikan gambar di bawahnya ini. Titik ujung D
dan titik ujung C. Yang diperpanjang titik ujung C, sedangkan titik ujung D tidak diperpanjang. Berarti ini namanya sinar garis. Dan apabila ada pertanyaan, di manakah titik pangkal dari sinar garis ini? Yaitu titik pangkalnya di titik ujung D. Karena apa? Karena tidak diperpanjang titik ujungnya. Ini namanya titik pangkal. Nah, sinar garis ini yang di atas bisa kita tulis atau dilambangkan dengan seperti ini. Garis di atas dengan tanda panah ke kanan dan di bawahnya ke dua buah titik. Titik A, titik B. Seperti ini bisa kita tulis seperti ini, kemudian dibacanya berarti sinar garis AB, dan di bawahnya berarti ditulis ini DC dan dibaca sinar garis DC. Nah, untuk penulisan sinar garis kita dahulukan titik pangkalnya terlebih dahulu. Kemudian titik ujung yang diperpanjang. Karena di sini titik pangkalnya itu D, maka didahulukan D dulu. Sedangkan di sini yang di atas titik pangkalnya A, jadi didahulukan titik pangkal dulu A. Kemudian titik ujung yang diperpanjang yaitu B. Tadi cara bacanya berarti di sini sinar garis DC. Yang di atas berarti dibacanya sinar garis AB. Setelah kita mengenal macam-macam garis, kita langsung saja ke hubungan antar garis, yaitu garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Kita bahas satu persatu dari garis sejajar terlebih dahulu. Apa itu garis sejajar? Garis sejajar adalah dua garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan meski diperpanjang. Coba kita lihat dua garis ini, dua garis M dan garis N. Nah, dua garis ini apakah termasuk garis sejajar? Iya. Kenapa? Karena dua garis ini, yaitu garis M dengan garis N, tidak saling berpotongan. Meskipun diperpanjang, di sebelah kiri diperpanjang garis M-nya, terus garis N-nya juga diperpanjang di sebelah kiri, tidak akan saling berpotongan dan tidak akan menemukan titik temunya di antara kedua garis ini. Nah, itu namanya garis sejajar. Kemudian yang kedua yaitu garis berpotongan. Apa itu garis berpotongan? Dua garis dikatakan berpotongan apabila kedua garis terletak pada satu bidang datar dan bertemu di satu titik. Kebalikan dari tadi garis sejajar. Jika garis sejajar tidak memiliki titik temu atau tidak saling berpotongan, sedangkan garis berpotongan, garisnya saling berpotongan. Coba kita perhatikan dua garis ini. Ada garis P dan ada garis Q. Nah, dua garis ini, garis P dan garis Q ini memiliki titik potong atau titik temu. Titik temunya di sini. Di titik U, bisa kita sebut titik U, titik temunya. Nah, ini namanya garis berpotongan. Garis perpotongan berdasarkan sudut yang terbentuknya pada pertemuan garisnya ada dua jenis,
Yang pertama, garis berpotongan tegak lurus. Coba kita perhatikan di sini, gambar ini, garis berpotongan tegak lurus. Nah, Bapak mau tanya, nih, garis ini, yaitu garis L, bisa juga dinamakan garis L, namanya bisa disebut juga garis apa? Garis vertikal, karena tegak. Kemudian yang ini yang mendatar, garis S ini dinamakan garis horizontal karena mendatar. Apa itu garis berpotongan tegak lurus? Garis berpotongan tegak lurus itu jika kedua garis terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di satu titik. Ya kan? Berpotongannya di satu titik. Di mana? Titiknya di titik ini, titik T. Titik temunya di titik T atau berpotongannya di titik T. Dan garis berpotongan tegak lurus mempunyai sudut 90 derajat, yaitu sudut siku-siku di sini ya, sudut siku-siku. Begitupun ininya, sampingnya sudut siku-siku, di bawahnya sudut siku-siku, dan di sebelahnya sudut siku-siku. Nah, itu ciri-ciri garis berpotongan tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya yang kedua yaitu garis berpotongan tidak tegak lurus. Coba perhatikan dua garis ini, garis U dan garis T. Memiliki titik potong di titik ini, titik S. Titik temunya di ini. Ciri-ciri dari garis berpotongan tidak tegak lurus itu akan menghasilkan dua pasang sudut yang sama besar. Jika tadi garis berpotongan tegak lurus menghasilkan sudut 90 derajat dan sama besar, sedangkan ini garis berpotongan tidak tegak lurus mempunyai dua pasang sudut yang sama besar. Di atas dengan di bawah sepasang dan di samping kanan dengan di samping kiri. Jadi dua pasang sudut yang sama besar. Sudutnya yang sama yang mana? Di atas dengan yang di bawah sama, kemudian di samping kanan dengan yang di samping kiri sama sudutnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya garis berimpit. Garis berimpit yaitu dua garis dikatakan berimpit apabila kedua garis terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di semua titik pada kedua garis. Nah, coba perhatikan garis ini. Sebenarnya ini dua garis, tetapi terlihatnya satu garis. Karena ini dinamakan garis M dan garis N ini dinamakan garis berimpit karena berpotongan di semua titiknya. Terlihatnya satu garis. Jadi garis berimpit ciri-cirinya yaitu berpotongan di semua titik, saling menimpa satu sama lain garisnya. Nih, seperti ini. Insya Allah paham ya. Nah, sesudah itu kita langsung membahas ke penerapan garis sejajar dan garis berpotongan pada bangun datar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini namanya bangun datar persegi panjang. Kita cari dari bangun datar persegi panjang ini mana atau bagian mana saja ruas garis yang sejajar dan bagian mana saja ruas garis yang berpotongan. Coba kita telaah. Ruas garis AB sejajar dengan ruas garis apa? Ruas garis yang mana? Ruas garis yang ini, DC atau CD, karena tidak saling berpotongan. Nah, seperti ini, ya kan, tidak saling berpotongan, meskipun diperpanjang tidak akan saling berpotongan.
Kemudian yang mana lagi yang sejajar? Ruas garis BC dan ruas garis AD juga sejajar. Meskipun diperpanjang, tidak akan menemukan titik temu atau tidak akan saling berpotongan. Jadi ada dua ya. Ada dua pasang garis sejajar. Apakah ada lagi garis sejajar? Tidak ada ya. Jadi yang pertama ruas garis AB dan ruas garis CD. Kemudian yang kedua ruas garis BC dengan ruas garis AD itu sejajar. Selanjutnya kita cari garis yang berpotongannya. Coba kita cari garis yang berpotongan. Ingat, yang berpotongan, yang memiliki titik temu. Ruas garis AD dengan ruas garis AB. Kita lihat memiliki titik potong ya, atau saling berpotongan. Di mana? Di titik A. Nah, kemudian ada lagi yang garis berpotongan, ruas garis AB dengan ruas garis CB atau BC. Itu saling berpotongan ya. Di titik mana berpotongnya? Di titik B. Kemudian ruas garis BC dengan ruas garis CD saling berpotongan. Kita lihat tuh, ruas garis CD dengan ruas garis CB atau BC saling berpotongan di titik C, saling ketemunya. Kemudian ruas garis CD dengan ruas garis DA saling berpotongan ya. Titik potongnya di sini, di titik D, titik temunya atau titik potongnya. Jadi ada berapa pasang? Ada 4 pasang. Di titik A saling berpotongannya, kemudian di titik B, kemudian di titik C, dan di titik D, titik potongnya. Bisa kita tulis seperti ini. Ruas garis AB sejajar dengan ruas garis DC, ruas garis AD sejajar dengan ruas garis BC, kemudian ruas garis AD dan ruas garis AB berpotongan di titik A sini. Berpotongan lagi di titik B, kemudian berpotongan lagi di titik C, dan berpotongan di titik D. Selanjutnya kita mencari garis yang sejajar dan garis yang berpotongan pada bangun berikut ini. Ini namanya bangun apa? Bangun datar belah ketupat. Kita cari garis yang sejajarnya terlebih dahulu. Coba kita perhatikan ruas garis EF dan ruas garis GH. Saling atau merupakan garis sejajar karena tidak saling berpotongan atau tidak memiliki titik temu. Meskipun diperpanjang ruas garisnya, tidak akan saling berpotongan. Selanjutnya kita perhatikan ruas garis EH dan ruas garis FG. Itu namanya garis sejajar. Meskipun diperpanjang garis FG-nya dan garis EH-nya juga diperpanjang, tidak akan saling berpotongan. Apa ada lagi garis yang sejajar pada bangun belah ketupat? Sudah ya, tidak ada ya. Kemudian kita cari garis yang saling berpotongannya dari bangun datar belah ketupat ini. Coba kita perhatikan ruas garis EF dan ruas garis EH. Jika kita teliti atau telaah dengan baik, ini namanya garis berpotongan karena saling berpotongan dan memiliki titik temu di titik E. Memiliki titik potong di titik E. Kemudian ada lagi, ada ruas garis EH
dan ruas garis FG saling berpotongan dengan titik potongnya di titik F. Selanjutnya kita perhatikan ruas garis FG dan ruas garis GH saling berpotongan dengan titik potong di titik G. Selanjutnya ada lagi di ruas garis GH dan ruas garis EH saling berpotongan ya dengan titik potongnya di titik H. Jadi kita simpulkan bangun datar belah ketupat memiliki berapa tadi? 2 buah pasang garis jajar dan 4 buah pasang garis berpotongan. 2 buah pasang garis yang sejajar yang mana saja? Yang ruas garis EF dan ruas garis HG, kemudian ruas garis EH dan ruas garis FG. Kemudian yang saling berpotongannya ruas garis HE dan ruas garis EF dengan titik potongnya di titik E. Selanjutnya ruas garis EF dan ruas garis FG dengan titik potongnya titik F, kemudian ruas garis FG dan ruas garis GH dengan titik potongnya di titik G, dan yang terakhir ruas garis EH dan ruas garis GH dengan titik potongnya di titik H. Bisa kita tulis seperti ini. Nah, seperti ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini, dan jangan lupa ingat selalu protokol pencegahan COVID-19 dengan cara 5M, menjaga jarak, membatasi mobilitas, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron barakallahu fiikum.